萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Awan tebal dan gelap berkumpul di langit di atas lembah. Sinar cahaya pagi yang baru saja muncul di cakrawala terhalang oleh awan. Dalam sekejap, seluruh lembah telah menjadi sangat gelap. Hanya ketika petir berwarna perak menembus awan gelap akan lembah di bawah menyala. Aroma obat di panggung telah mencapai puncak kejenuhan ketika awan gelap berkumpul di langit. Bahkan energi alami di sekitarnya dari panggung batu digambar oleh aroma pil ini memancarkan sedikit getaran saat melakukannya. Api hijau giok yang sangat ganas terbakar di dalam kuali obat. Pil obat bola kehijauan perlahan berputar di udara di atas api. Energi yang mengejutkan berulang kali dipancarkan dari itu. Energi bertabrakan dengan dinding kuali obat. Memancarkan suara logam berdentang. Xiao Yan melihat pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Senyum tanpa sadar muncul di wajahnya yang putih pucat. Kelopak matanya perlahan-lahan tertutup dan kelelahan menyebar dari jiwanya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Formasi pil kali ini benar-benar membuatnya terlalu lelah. Jika keinginannya tidak mendukungnya dari dalam hatinya, kemungkinan dia akan sulit untuk berhasil. Petir yang memotong awan gelap di langit menerangi wajah pucat Xiao Yan. Dia tampak sangat lemah. Semua orang tahu bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya begitu mereka melihat kondisinya. Teman muda Yan Xiao, ucapan terima kasih semata tidak memberikan keadilan yang sangat membantu. Biarkan penangkal pil itu pada diriku yang dulu. Anda bisa beristirahat untuk sementara. Tang Zhen terbangun dari keadaannya yang bersemangat. Dia buru-buru berbicara dengan tangannya ditangkup ketika dia melihat kondisi Xiao Yan yang lemah. Tang Zhen baru saja akan bertarung dengan apa yang disebut pil petir setelah mengucapkan kata-kata ini ketika dia tiba-tiba mendengar Xiao yang terengah-engah. Kepala lembah Tang, serahkan masalah pil petir padaku. Tang Zhen terkejut ketika mendengar ini. Dia buru-buru berkata, teman muda Yan Xiao. Yakinlah bahwa pil petir ini tidak akan dapat menyakiti saya yang lama. Bagaimana Anda masih dapat menerima pil petir ini dalam kondisi Anda saat ini? Tentu saja saya tahu bahwa Anda dapat menerima pil petir. Namun, boneka setan bumiku masih membutuhkan pil petir untuk menyempurnakan tubuhnya. Xiao Yan memutar matanya dan bergumam di dalam hatinya. Dia segera melambaikan tangannya dan boneka setan bumi berwarna perak cerah muncul dengan sekejap. Dia melirik Tang Zhen dan dengan lembut tertawa, kepala lembah Tang, pil petir ini berguna bagi saya. Tolong jangan merebutnya dariku. Setelah penyempurnaan oleh pil petir terakhir kali, kekuatan boneka setan bumi sudah pasti meningkat. Jika itu menjalani penyempurnaan lain, itu mungkin bahwa kekuatan dari boneka setan bumi akan meningkat lagi. Hal ini adalah petarung kelas atas untuk Xiao Yan. Akan lebih baik jika kekuatannya bisa meningkat. Tang Zhen terkejut ketika dia melihat boneka setan bumi yang muncul. Sebuah kejutan langsung terlintas di matanya saat dia berseru, boneka? Dengan penglihatan Tang Zhen, ia secara alami mampu mengidentifikasi boneka setan bumi dalam sekejap. Xiao Yan tidak merasa terkejut tentang ini. Dia mengangkat kepalanya, melihat awan tebal gelap di langit, dan mengangguk. Karena teman muda Yan Xiao bersikeras melakukannya, saya akan mengizinkan boneka Anda menghadapi pil petir. Anda hanya dapat menyuarakan kekhawatiran jika sesuatu terjadi nanti. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xiao Yan memiliki kepercayaan diri dalam bonekanya,
pil petir ini pada akhirnya sesuatu yang Xiao Yan telah panggil dan Tang Zhen tidak dapat berkomentar terlalu banyak. Selain itu, Xiao Yan sudah memberinya dukungan besar dengan membantunya dengan sukses memperbaiki pil bodhisattva api. Tang Zhen secara alami tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang masalah kecil seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap ke langit. Dia dengan lemah mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Perintah itu baru saja terdengar ketika kaki boneka setan bumi dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya naik seperti roket dan berhenti di udara. Awan tebal dan gelap memancarkan cahaya kilat di sekitar beberapa ratus kaki di atas kepalanya. Kejutan di mata Tang Zhen tanpa sadar meningkat dalam intensitas ketika ia melihat bahwa boneka setan bumi mampu tetap menggantung di udara seperti seorang elit Douzong. Hatinya memuji. Dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak dapat melihat melalui pria yang sangat muda ini. Bukan hanya orang ini memiliki api surgawi, tetapi dia juga memiliki sebuah aci yang hebat hasil dalam hal perbaikan pil. Sekarang, dia bahkan mengeluarkan boneka yang sebanding dengan seorang elit Douzong. Semua ini menyebabkan identitas Xiao Yan menjadi jauh lebih misterius. Semua perubahan di panggung batu ditangkap oleh mata mereka yang hadir, terutama kasus ketika mereka melihat Xiao Yan memanggil sosok manusia berwarna perak yang terbang ke langit. Semuanya tercengang. Karena boneka yang tidak memiliki nafas, beberapa dari mereka dengan indera yang lebih tajam bisa tahu apa itu setelah menyelidikinya. Ini sebenarnya boneka? Apakah Yan Xiao berniat menggunakan boneka ini untuk memblokir pil petir? Pil petir yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7 bermutu tinggi bukanlah permainan anak-anak. Bahkan bintang 5 atau lebih ahli Douzong hampir tidak akan bisa memblokirnya. Bisakah boneka itu menerimanya? Semua orang yang hadir merasa benar-benar tidak yakin tentang Xiao Yan. Karena penampilannya yang mengejutkan sebelumnya, bagaimanapun, semua orang belajar untuk menjadi sedikit lebih baik. Mereka tidak berani secara acak mengejeknya karena semua orang tahu bahwa pemuda ini, yang tampak jauh lebih muda dari mereka semua, memiliki pencapaian yang jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Meskipun ini cukup keras untuk para Grandmaster ahli kimia ini, bagaimanapun juga, itu adalah kebenaran. Mereka tidak akan bisa melarikan diri terlepas dari betapa sulitnya bagi mereka untuk menerimanya. Karena mereka tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa menerimanya dengan paksa. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Para murid lembah api yang terbakar di sekitar alun-alun tidak dapat membuat kepala atau ekor dari tindakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan berada di puncaknya, mereka mungkin masih mempercayainya jika dia ingin menerima pil petir. Namun, dia benar-benar dihabiskan. Lupakan menerima pil petir. Bahkan murid lembah api yang terbakar secara acak akan dapat mengalahkannya saat ini. Apa yang dipikirkan ayah? Meskipun boneka itu akan menerima pil petir, jelas bahwa itu terhubung ke Yan Xiao. Jika boneka dihancurkan oleh pil petir, Yan Xiao akan menderita cedera sebagai hasilnya. Dengan kondisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima pukulan seperti itu. Alis Tang Huo vertikal saat dia mempelajari sosok berwarna perak di langit. Dia tanpa sadar dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan tidak peduli tentang banyak mata ragu di sekitar alun-alun. Dia juga tidak melakukan apa-apa tentang mereka karena awan gelap di langit telah melepaskan kekuatannya setelah periode penyegaran. Raungan gemuruh nyaring terus bergemuruh. Aku ingin tahu apakah boneka setan bumi akan naik kelas setelah menyerap pil ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Boneka setan bumi dibagi menjadi 3 kelas, manusia, bumi, dan langit. Ketika boneka awalnya disempurnakan, itu dicampur antara kelas manusia terendah dan kelas bumi. Namun, setelah disempurnakan oleh pil petir sekali, itu melompat ke tingkat bumi.
Hanya boneka setan bumi kelas bumi mampu melawan 5 sampai dengan 6 bintang Douzong. Jika itu adalah boneka setan langit kelas tertinggi, kemungkinan besar itu akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan dalam menghadapi seorang elit Douzun. Boneka kelas Douzun. Hati Xiao Yan tanpa sadar berubah panas ketika dia memikirkan hal ini. Secara bertahap tenang, itu pasti tidak mudah mencapai level langit. Hal semacam ini harus diambil lambat. Guntur tiba-tiba meledak di langit ketika pikiran ini muncul di kepala Xiao Yan. Dengan segera, orang bisa melihat petir perak pekat setinggi paha yang merobek awan gelap seperti ular piton perak raksasa. Setelah itu, ia bergegas menuju kuali obat di atas panggung batu dengan cara yang seperti kilat. Sebuah pikiran bergegas melalui hati Xiao Yan ketika petir perak melesat keluar. Boneka setan bumi di langit segera bergegas turun. Itu muncul di panggung batu, melebarkan lengannya, dan membiarkan petir berwarna perak itu dengan keras menabrak tubuhnya. Ledakan. Petir perak menghantam tubuh boneka sementara suara yang luar biasa dalam, teredam muncul. Suara ini menyebabkan hati semua orang tiba-tiba melompat. Tubuh boneka setan bumi didorong oleh petir perak ini dengan hampir 10 meter. Hanya dengan begitu ia secara paksa menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, tak terhitung jumlah busur berwarna perak berkedip saat mereka berulang kali memasuki tubuhnya. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan kulit mereka akan terbelah sejak lama. Namun, boneka setan bumi tidak merasakan apapun. Sebaliknya, tubuhnya yang keriput secara berangsur-angsur menjadi lebih kuat saat petir masuk. Ini sebenarnya menyerap energi dari pil petir? Tang Zhen melihat boneka yang baik-baik saja meskipun telah disambar petir perak. Itu bukan menyerap kekuatan petir. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Tang Zhen ketika dia melakukannya. Setelah sambaran petir perak dengan mudah diterima oleh boneka setan bumi, awan gelap di langit mulai sangat bergejolak. Sesaat kemudian, 3 guntur lain, bahkan lebih kuat dari yang pertama, bergegas turun dari awan gelap. Suara gemuruh ledakan terdengar. Dihadapkan dengan 3 petir perak ini, boneka setan bumi tidak ragu sedikit pun di bawah kendali Xiao Yan. Itu muncul seperti penangkal petir, menarik 3 petir perak dari petir ke tubuhnya. Boneka setan bumi jatuh di bawah serangan sengit dari 3 petir perak. Itu menabrak tanah. Kedua kakinya dimasukkan jauh ke dalam tanah batu keras. Namun, naik setelah petir perak tersebar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat melayang ke udara, muncul seperti dewa perang agung yang tidak akan pernah jatuh. Pil petir tampaknya telah menjadi marah dalam menghadapi provokasi dari boneka setan bumi. Ini berulang kali memuntahkan banyak kilatan petir dari awan gelap. Setelah itu tampak seperti senapan mesin karena mereka memberi isyarat ke tubuh boneka setan bumi dengan suara berderak. Adegan spektakuler ini menyebabkan mereka melihatnya untuk merasakan napas mereka berubah lamban. Mata Xiao Yan menatap boneka setan bumi yang dihancurkan lagi dan lagi oleh pil petir di langit, sebelum itu akan naik lagi. Senyum penuh dengan antisipasi tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya seberapa kuatnya boneka setan bumi meningkat setelah disempurnakan oleh pil petir kali ini. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan antisipasi ketika dia memikirkannya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.